Kita ketahui bahwa di zaman digital seperti ini, ya ini gambarnya adalah HP, di sini ada segala macamnya ya. Pertanyaannya adalah, kalau kita mau promosi, di sini ada kata promosi, maka produk yang dipromosikan itu apa? Jadi produk yang mau kita promosikan itu apa? Itu. Yang kedua, masih terkait dengan broadcasting dan promosi digital. Ini saya beri gambaran sekilas bahwa ya seperti ini, bahwa digital itu ya pasti ada electronic device, ada SEO, ada konten, ada riset, ada viral, ada search dan segala macam. Nah, semester yang lalu kita telah mencoba untuk mengimplementasikan konsep MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi semester lalu kita mencoba mengimplementasikan konsep tersebut yang menjadi kewajiban ya. Apalagi rekan-rekan mahasiswa tahun 2022 itu sudah 2 semester ya untuk Merdeka Belajarnya. Lalu secara terus-menerus saya mengulas terus mengenai PDSA atau PDCA. Lalu ada konsep self-directed learning atau belajar yang diarahkan oleh diri kita sendiri, experiential learning, belajar berdasarkan proses pengalaman. Lalu dari teaching to coaching, dari kijing ke kucing ya. Nah, saya sering pelesetkan dari kijing ke kucing ya. Nah, tapi menurut saya dari proses pembelajaran kemarin itu menurut saya capaian pembelajarannya masih kurang ya. Menurut saya Anda belum bisa menjual capaian belajar Anda untuk benar-benar mempunyai nilai tambah bagi Anda. Nah, semester ini kita akan terus menjalankan itu semua ya. Akan kita lanjutkan. Nah, tapi ada terobosan yang pendekatan yang saya mau pakai adalah pendekatan real proyek. Jadi kita bukan lagi teoritis, tapi real ya, real sebuah proyek. Oleh karena itu, maka namanya juga kita ganti meeting ya. Kita seperti sebuah perusahaan yang ketemu itu meeting, membahas sesuatu rencana dan pencapaian. Oke, saya berikan gambaran sekilas mengenai broadcasting dan promosi digital. Pada intinya bahwa broadcasting ya seperti kita ketahui adalah kita membroadcast ya, membroadcast itu menyebarkan informasi, tapi biasanya broadcasting itu dalam bentuk video ya atau film seperti itu ya. Nah, termasuk hari ini saya juga lagi broadcast nih ya kan lewat YouTube ya nanti. Nah, kalau kita promosi digital itu pertama adalah ada produknya. Kalau produk berarti punya target produk. Kalau ada produk pasti punya target. Nah, ada target marketnya. Ada target produk, ada target marketnya. Jadi harus jelas target konsumennya apa seperti apa, ataukah dia termasuk kategori UMKM, swalayan, produk tradisional dan segala macam. Lalu biasanya kita mempunyai website ya atau platform digital ya. Nah, kita buat di situ, lalu juga kita bisa membangun sosial media, bisa menggunakan Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, social messaging, dan segala macamnya. Nah, bisa juga kalau itu kita masukkan ke Google ya, supaya mudah untuk dicari oleh orang lain, kita menggunakan Search Engine Optimization atau SEO. Ya, lalu ada search engine marketing, ada social media campaign. Nah, seperti itu. Lalu bisa juga kita menggunakan ads ya atau iklan-iklan digital seperti Google Ads, Facebook Ads atau Instagram Ads. Ya, itu adalah promosi digital. Konsep yang berikut adalah digital marketing itu seperti ini, bahwa pada intinya ada barang ini melalui media sosial marketing ini lalu sampai ke konsumennya, ke audiens ya. Nah, bagaimana dia membeli dan segala macam itu menjadi tujuannya ya. Jadi diharapkan nanti setelah ada social media marketing itu ada acquisition,
ada engagement dan ada conversion ya dari minat akhirnya membeli. Itu tujuannya atau goals-nya. Nah, produk ini juga harus kita lihat bahwa ada produk yang short life impact, ya ada yang penjualannya itu dalam bentuk selling, bisa juga memang dalam rangka brand awareness atau brand image atau long life impact ya, atau yang jangka panjang. Ada yang short, ada yang long life. Nah, itu kontennya ya. Lalu dari sisi demografi juga harus kita keluarkan geografinya, demografinya, kebiasaannya, behaviornya, dan interest atau interest itu bahasa Indonesianya minat ya, atau ketertarikan. Apa ketertarikannya? Misalnya olahraga, seni, atau segala macam, atau politik dan segala macam, itu kita harus tahu. Itu kontennya harus kita buat ya. Nah, pada intinya seperti itu digital marketing proses. Nah, nanti setelah mereka tahu, berminat, lalu ujungnya adalah acquisition ya, atau conversion atau pembelian. Oke, lanjut. Nah, ini sudah masuk ke project kedua ya. Uh, 3 konsep ini, konsep digital marketing, konsep promosi ya, promosi digital atau media sosial ya, lalu juga konsep social media marketing. Ini adalah konsep yang kita pakai untuk membedah uh, kuliah broadcasting dan promosi digital. Hanya ini. Jadi kalau dari sisi konten, dari sisi materi, ya sudah selesai sebenarnya. Hanya ini aja. Kalau ini kita bisa implementasikan, jadi tantangannya adalah bagaimana kita mengimplementasikan apa yang sudah kita tahu. Jadi pengetahuannya sedikit, nggak perlu banyak-banyak, yang penting bagaimana kita mengimplementasikannya, mempraktekannya. Banyak ilmu, banyak pengetahuan, tapi nggak bisa dipraktekkan untuk apa. Jadi tantangannya adalah setelah Anda tahu nih, cukup dengan modal pengetahuan ini, yang penting dipraktekkan, mudah-mudahan Anda banyak belajar. Gitu. Jadi tantangannya bagaimana kita mempraktekannya, bukan bagaimana kita mengetahuinya. Oke, kita masuk ke proyek kedua, yaitu pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, tentu kalau tadi kita tantangannya adalah produk apa yang mau kita promosikan. Nah, ini apakah proyek kedua itu bisa menjawab ya apa produk yang mau dipromosikan? Menurut saya bahwa produk yang mau dipromosikan itu, kalau Anda masih bingung, kalau Anda masih kurang paham, Anda belum bisa melakukannya, kan gitu loh. Nah, ini diperlukan pelatihan dan pengembangan. Jadi, proyek kedua adalah bagaimana Anda melatih dan mengembangkan kompetensi Anda supaya Anda mempunyai produk ya, atau mampu mempromosikan produk yang ingin dipromosikan ya, seperti itu. Nah, pelatihan dan pengembangan ini bisa menjadi produk juga gitu. Jadi kemampuan Anda mempromosikan itu menjadi materi pelatihan, atau pelatihannya yang bisa menjadi produk untuk dipromosikan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita bahas mengenai training and development, sebenarnya bahwa uh, ini sangat terkait dengan materi semester yang lalu, yaitu talent management ya. Talent management, dan juga materi yang lalu adalah semester yang lalu adalah pengembangan dan inovasi produk ya. Sorry, materi yang lalu adalah manajemen persediaan ya, sorry ya. Nah, pada intinya bahwa kalau training dan development itu terkait dengan karir, terkait dengan talent, terkait dengan employee success dan segala macam. Seperti itu. Nah, apa bedanya pelatihan dan pengembangan? Kalau pelatihan itu biasanya terkait dengan kebutuhan saat ini, sedangkan pengembangan adalah kebutuhan di masa depan. Nah, pelatihan itu jelas atau dibutuhkan segera, itu pelatihan. Jadi dilatih karena ada kebutuhan. Ya, Anda mau perlu masak, perlu dilatih masak. Dan biasanya aktif dan partisipatif. Terus
cenderung bersifat teknis dan ini dalam rangka untuk mencoba bertahan. Jadi Anda melakukannya itu karena kalau Anda tidak berlatih, maka Anda akan terlempar. Kalau Anda kerja misalnya jadi operator mesin gitu ya, Anda tidak berlatih mengoperasikan mesin tersebut, maka Anda nggak akan bisa bertahan. Pasti Anda akan terlempar. Itu pelatihan yang sifatnya jangka pendek. Lalu bagaimana dengan pengembangan? Nah, pengembangannya terkait dengan masa depan, tidak jelas dibutuhkan, tapi jelas dibutuhkan. Ya. Proaktif dan antisipatif, kecenderungannya strategis, jadi jangka depan, dan mencoba untuk meningkatkan competitiveness kita. Jadi ini terkait dengan hal-hal yang besar, yang jangka waktu ke depan ya, seperti itu. Lah, proses pelatihan dan pengembangan ini modelnya ya. Modelnya bahwa ada 3 tahap, ada tahap penilaian atau assessment, ada tahap pelatihannya atau tahap pengembangannya, ini tahap prosesnya. Lalu ada tahap evaluasi. Jadi yang pertama-tama, yang paling awal pada saat kita mau memberikan pelatihan dan pengembangan, yang pertama adalah kita menilai kebutuhan pelatihan. Kebutuhan siapa? Ya kebutuhan calon peserta. Atau kalau kita jadi peserta berarti kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan gitu loh. Pelatihan apa yang kita butuhkan. Lalu menetapkan tujuannya, jadi sesuai kebutuhan. Kebutuhannya jelas, lalu tujuannya ditetapkan. Tujuannya dispesifikkan ya. Apa sih kebutuhannya? Lalu dari kebutuhan tersebut dipilih metode dan media pelatihannya. Jadi metodenya seperti apa? Tatap muka atau langsung praktek dan segala macam. Media pelatihan juga di apakah tatap muka atau online. Dan prinsip-prinsip pembelajarannya seperti apa? Nah, itu ditetapkan. Lalu setelah itu dilaksanakan pelatihannya. Nah, itu selanjutnya adalah ada feedback lah ya, disusun kriterianya seperti apa, bagaimana dianggap pelatihan yang berhasil seperti apa. Lalu juga biasanya dibuat pretest bagi trainee, memantau pelatihan, mengevaluasi apakah pelatihannya bisa, yang tujuan-tujuan pelatihan itu bisa tertransfer, lalu diberikan umpan balik. Ini adalah proses pelatihan dan pengembangan. Lalu ini ada dari sumber lain bahwa sama seperti tadi, bahwa ini dimulai dari adanya analisa. Jadi pelatihan pengembangan itu dimulai dari analisa kesenjangan kompetensi. Jadi kalau seseorang bekerja pada sebuah jabatan, memiliki sebuah jabatan atau memiliki sebuah target atau apapun lah gitu ya. Lalu dilihat ada kesenjangan nggak nih kompetensinya, baik dalam sisi soft skill ya ataupun hard skill-nya. Lalu dilakukan TNA atau Training Need Analysis, lalu dilakukan perencanaan atau pelaksanaan training dan pengembangan. Nah, training itu nanti dilaksanakannya apakah di internal ya, di internal perusahaan ataukah dilakukan oleh pihak eksternal. Ya, bisa bentuknya kalau eksternal bisa seminar, workshop, kursus, sertifikasi, konferensi dan segala macam. Kalau pelatihan bisa macam-macam juga ya. Nah, nanti pembelajarannya juga apakah dengan menggunakan berbasis pengalaman atau pembelajaran mandiri. Ya, kalau pengalaman itu bentuknya bisa juga on the job training, penugasan, coaching, counseling, mentoring, magang, job enlargement, job enrichment, job rotation, knowledge management, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau pembelajaran yang bersifatnya mandiri, itu bisa dengan menggunakan e-learning atau pendidikan formal atau membaca literatur. Nah, setelah dilakukan semua itu, lalu dilakukan evaluasi pelaksanaan training dan pelatihan. Evaluasi terhadap pelaksanaannya atau evaluasi 3 bulan pasca pelatihan biasanya seperti itu. Ada jenis-jenis evaluasi, nanti kita bahas tersendiri ya. Nah, pada prinsipnya bahwa untuk materi pelatihan dan pengembangan ya cukup ini, sama seperti tadi promosi, broadcasting dan promotion ya, pelatihan pengembangan juga cukup ini. Ya,
Setelah Anda tahu, mau digali sebanyak apapun ya, yang paling penting adalah bagaimana Anda mengimplementasikan, mempraktekkan pengetahuannya. Jadi tantangannya adalah pada tataran praktek. Satu hari selesai materi 2 mata kuliah ini, satu hari selesai. Nah, terus kalau ada 16 kali pertemuan, mau diisi apa kalau nggak diisi dengan praktek? Bisa sih setiap tahapan ini bisa kita ulas. Misalnya analisa kesenjangan soft skill, nah itu bisa satu pertemuan. Analisa kesenjangan kompetensi, satu pertemuan. Lalu training need analysis, satu pertemuan. Perencanaan dan pelaksanaan, ini bisa 2 kali 3 kali pertemuan. Lalu evaluasi 2 3 kali pertemuan. Tapi untuk apa? Untuk apa gitu? Saya ngelihat bahwa percuma buang-buang waktu ya kan, buang-buang waktu, buang-buang umur ya kan. Seperti itu. Sedangkan kalau hanya pengetahuan, ya tidak akan punya nilai tambah buat Anda. Nah, ini tadi bahwa dari sisi taksonomi Bloom ya, seperti Anda ketahui bahwa belajar itu pencapaiannya adalah Anda tahu, Anda punya pengetahuan, Anda memahami, Anda mengaplikasikan, menganalisa, mengevaluating, dan meng-create. Sedangkan dari sisi KKNI atau Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia, ya ini bahwa ada level 1 sampai level 9 ya. Anda lulusan S1 itu diharapkan Anda mempunyai kompetensi KKNI level 6. Ya. Nah, level 6 itu apa? Itu kalau dalam RCL atau rancangan kompetensi pegawai negeri ya, itu di Permenpan RP, itu level 6 itu adalah di level 4 atau advance atau mumpuni. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa level 1 itu adalah awareness ya, atau pada tahap dikembangkan, Anda cuma punya awareness saja. Lalu ini level 2 adalah basic, level 3 adalah intermediate, level 4 itu adalah advance atau mumpuni. Nah, setelah itu baru ke level expert atau pakar. Nah, Anda kalau cuma teori-teori saja ya cuma ada di level 1 terus saja, nggak akan pernah bisa naik. Praktek baru di level 2. Ya, praktek yang terus-menerus itu akan masuk ke level 3. Baru setelah itu Anda akan masuk ke mumpuni ya. Anda diharapkan pada level mumpuni. Ya. Nah, level mumpuni itu kalau dalam taksonomi Bloom itu adalah pada tahap evaluasi. Jadi pada saat kita meeting, pada saat kita pertemuan, kita lakukan evaluasi, study kalau dalam PDSA. Ya, seperti terus-menerus saya bilang bahwa kalau Anda ingin benar-benar berada pada level 6 atau pada tahap evaluasi, ya lakukan. Nah, evaluasi itu dilakukan setelah do. Kalau Anda evaluasi terus tapi nggak pernah do, ya nggak akan pernah ada putaran. Ya ada planning, ada do, baru ada evaluasi. Evaluasi terus tanpa ada do, ya bukan evaluasi namanya itu. Ya, Anda nggak akan pernah bisa mencapai ke level 4 RCL atau taksonomi Bloom di level evaluasi atau KKN itu di level 6.